Ia tidak bergerak, ia tidak berbicara, namun banyak yang bersumpah, ia bernapas. Inilah kisah Jenglot, makhluk kecil mirip manusia yang dianggap hidup dan menyimpan misteri di balik diamnya. Dengarkan sampai akhir, karena legenda ini bukan tentang apa yang terlihat, melainkan apa yang dipercayai. Di berbagai daerah di Indonesia, ada satu benda yang selalu mengundang perdebatan. Ukurannya kecil, bentuknya menyerupai manusia, rambutnya panjang, kukunya keras. Ia dikenal sebagai Jenglot. Sebagian orang menyebutnya makhluk hidup, sebagian lain menyebutnya artefak. Namun di antara keyakinan dan penjelasan, Jenglot tetap bertahan sebagai misteri. Kisah-kisah lama menyebut Jenglot berasal dari manusia yang menempuh laku berat menarik diri dari kehidupan dunia, memilih kesunyian, dan menjalani tapa yang ekstrem. Dalam proses itu, tubuhnya dipercaya menyusut, namun jiwanya tetap terikat. Ia tidak mati sepenuhnya, namun juga tidak hidup seperti manusia biasa. Karena itu, Jenglot digambarkan tidak bergerak, namun konon, ia memerlukan perhatian. Ada yang percaya Jenglot harus dirawat, disimpan dengan cara tertentu, dan diperlakukan dengan hormat. Bukan untuk disembah, melainkan agar energi di sekitarnya tetap seimbang. Cerita tentang Jenglot sering muncul di balik pintu tertutup. Ada yang mengaku menyimpannya sebagai pusaka. Ada pula yang mengaitkannya dengan keberuntungan atau perlindungan. Namun para tetua selalu mengingatkan, yang tidak dipahami, jangan dijadikan alat ambisi. Karena legenda Jenglot bukan tentang kekuatan instan. Ia adalah kisah tentang konsekuensi laku. Tentang apa yang terjadi ketika seseorang memutuskan menarik diri terlalu jauh dari kehidupan, demi tujuan yang tidak selalu jelas. Sains modern mencoba memberi jawaban. Banyak yang menyebut Jenglot sebagai benda buatan hasil pengeringan, rekayasa, atau artefak budaya. Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya memadamkan cerita. Karena yang membuat Jenglot bertahan bukan bentuknya, melainkan narasi di sekitarnya. Orang-orang yang pernah melihat Jenglot sering mengatakan hal yang sama, rasa sunyi yang aneh. Bukan takut, bukan kagum, melainkan perasaan bahwa sesuatu tidak selesai. Seolah Jenglot adalah tanda dari perjalanan yang terhenti di tengah jalan. Dalam budaya Nusantara, laku spiritual selalu diimbangi dengan kembali ke masyarakat. Menyendiri bukan tujuan akhir. Kebijaksanaan diuji saat kembali hidup berdampingan. Jenglot menjadi simbol peringatan, laku tanpa keseimbangan dapat berujung pada keterasingan yang abadi. Itulah sebabnya cerita ini diceritakan dengan hati-hati. Bukan untuk memancing rasa penasaran semata, melainkan untuk mengingatkan bahwa tidak semua jalan sunyi membawa pencerahan. Sebagian hanya membawa diam yang panjang. Hingga kini, Jenglot tetap menjadi teka-teki. Apakah ia makhluk hidup, artefak, atau simbol? Jawabannya bergantung pada cara kita memandangnya. Namun satu pesan terasa jelas, kebijaksanaan bukan tentang seberapa jauh kita pergi sendiri, melainkan seberapa baik kita kembali. Demikianlah kisah legenda Jenglot. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya.